Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sahabat FLP Jepang semua yang sudah berkenan meluangkan waktu dalam acara peluncuran buku atau soft launching ya. Buku terbaru kami karya teman-teman anggota Forum Lingkar Pena Jepang yang berjudul Uniknya Budaya Negeriku. Buku ini adalah buku perdana ber bertujuan untuk pembaca muda, yaitu anak-anak. Sebelumnya, karya-karya sebelumnya kita tujukan untuk pembaca dewasa dan ini buku pertama kami, yang ditujukan untuk anak-anak. Begitu, insya Allah pertemuan ini kita sudah ada hadir teman-teman, Kak Hijrah, Ibu Rini, Kak Sally, Kak Mut, dan juga Kak Dia, dan insya Allah teman-teman yang lain juga akan menyusul. Kita mulai saja ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.40 di Jepang dan di Indonesia jam berapa ya? 4.40 karena ya 2 jam lebih cepat mungkinnya di waktu Indonesia Barat gitu. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita hari ini barokah, membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan kita ya semua. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya, Dian Novitasari, selaku perwakilan dari pengurus FLP Jepang, bertindak sebagai MC pada acara kali ini. Saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan acara, kemudian pembacaan tilawah, kemudian dilanjutkan oleh sambutan perwakilan dari FLP Jepang, dan dilanjutkan dengan peluncuran buku Uniknya Budaya Negeriku dan juga temu editor buku Uniknya Budaya Negeriku ini, insya Allah. Kemudian secara simbolis akan ada serah terima buku kepada perwakilan komunitas baca di Indonesia yang insya Allah diwakili oleh Ibu Rini, insya Allah ya. Kemudian ada sesi diskusi dan juga tanya jawab untuk teman-teman bisa bebas bertanya ataupun memberikan saran dan kritik pada acara ini dan juga pada kami FLP Jepang begitu. Kemudian acara akan ditutup rencananya pada pukul 20 waktu Indonesia Jepang bukan waktu pada pukul berapa di Indonesia? Pada pukul 6 ya, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat atau di Jepang jam 8 malam gitu ya. Mohon maaf ini saya MC dadakan. Mari kita melanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan tilawah oleh ustadzah kita oleh Ukti Sally. Beliau ini ketua divisi ini Humas FLP Jepang. Silakan Kak Sally. Ya, terima kasih Dan Mbak Dian. Insya Allah saya akan membacakan tilawah Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah
تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC yaitu Mbak Nurul. Terima kasih Kak Sally atas pembacaan tilawah Al-Qur'annya. Masya Allah, kita diingatkan kembali ya untuk sama-sama berjuang gitu ya, meskipun kita dimanapun berada, tapi insya Allah kita ini ya untuk ini ya, berjuang untuk menegakkan ini ya, nama Islam gitu ya, agama kita, maksudnya untuk berdakwah gitu insya Allah. Baik, saya jadi terharu. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya. Acara berikutnya apa ya? Sebentar, saya tadi mana ini? Baik, acara berikutnya adalah sambutan perwakilan FLP Jepang. Tetapi hari ini mohon maaf ya, Bunda Rina kebetulan sedang berhalangan hadir, jadi insya Allah saya saja yang akan menyambutnya. Teman-teman, maaf ya, ini acaranya santai saja ya. Baik, maaf ya. Baik, saya insya Allah akan mewakili, atau ada kakak-kakak ini teman-teman di sini yang ini teman-teman FLB Jepang akan mewakili kita, mungkin Kak Sally, Kak Mut, ada Mbak Riela. Sepertinya Bunda Rina ini ya, mohon maaf sekali ya teman-teman, mungkin kita akan ini ya, melewati acara ini mungkin ya, atau show karena mohon maaf ya, ini gangguan teknis.
Baik, mungkin, sedikit saya sampaikan saja ya, sebentar, mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saja ya mungkin saya perwakilan dari FLP Jepang mengucapkan, terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, eee, mengikuti acara peluncuran buku, Uniknya Budaya Negeriku. Jadi, ini merupakan, acara perdana mungkin ya bagi, teman-teman FLP Jepang juga. Sebelumnya, acara acara kami tuh, biasanya eksklusif untuk, para anggota, tetapi hari ini alhamdulillah kita buka untuk teman-teman, secara umum gitu. Bahkan kita juga mengundang teman-teman dari grup, Telegramnya FLP sedunia begitu ya, dengan berharap support dan, dukungan gitu. Kami berharap, teman-teman juga mendukung kegiatan FLP Jepang gitu. FLP Jepang baru bisa dikatakan baru bangkit dari hibernasi begitu ya, mungkin, sejak karya terakhir itu tahun 2017 kalau saya tidak salah ingat. Waktu itu, karya terakhir itu, Jepang Ternyata. Waktu itu 2017, kemudian vakum selama, hampir 3 tahun ya mungkin ya, kemudian, Bunda Rina Bunda Rina, mengambil alih, ketua, kemudian, merekrut teman-teman yang suka, menulis ya, yang ingin ingin bekerja, ingin, menjadi volunteer di Forum Lingkar Pena Jepang untuk sama-sama kita, "Ayo kita bangkit lagi," gitu. Nah, alhamdulillah sudah 2 tahun sejak kepemimpinan Bunda Rina, waktu itu tahun 2020, kita sudah menerbitkan beberapa karya, buku, dan juga, ini ya beberapa karya lain berupa video, kemudian, eee, ucapan selamat seperti itu yang ada di ini ya, blog kita, di blog forumlingkarpena.wordpress.com. Insyaallah teman-teman bisa juga cek di sana. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan, ini ya, buku 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 ketiga ya kali ya, buku ketiga kami sejak kepemimpinan Bunda Rina sejak 2020 ya alhamdulillah kita menutup tahun ini dengan sebuah karya kecil kami yang semoga ini ya bisa bermanfaat untuk, negeri kita insyaallah. Mungkin itu saja dari saya sebagai perwakilan Forum Lingkar Pena Jepang. Kalau ada tambahan teman-teman, atau ada yang tanyakan nanti insyaallah ada sesi diskusi, begitu ya teman-teman. Heeh, ini background saya kenapa terbalik? Mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan dengan, acara berikutnya, yaitu, ini ya, peluncuran buku Uniknya Budaya Negeriku, kemudian temu perwakilan editor. Sebentar ya, saya akan copy ini, linknya. Teman-teman sudah siap? Bentar ya, eee, saya jadi deg-degan juga nih. Mana ya? Mohon maaf sebentar ya.
Mohon maaf, tadi videonya belum bisa ya di-share ya. Sebentar saya insya Allah udah bisa mungkin karena Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin teman-teman bisa mengecilkan suaranya karena kayaknya kencang banget deh. Saya kecilkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baik, alhamdulillah. Insya Allah sudah resmi ya meskipun sederhana kita berhasil meluncurkan buku gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian kita menginjak acara berikutnya yaitu temu editor, perwakilan editor dari buku uniknya Budaya Negeriku ini. Ada di sini Kak Rila. Kak Rila mungkin bisa sedikit menyampaikan sesuatu. Memungkinkan Kak Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin off cam karena baru sampai ya ke rumah, dan juga sebelumnya mohon maaf suara saya belum enak didengar karena kebetulan 2 minggu kemarin satu keluarga tidak fit ya, salah satu anggota keluarga positif corona, yang lainnya eh, belum jelas gitu ya positif atau negatif, tapi kami mengalami gejala yang sama, cuman hasil tesnya tidak tahu kenapa berbeda-beda. Tapi alhamdulillah kondisi tubuh sudah sehat, cuman suara masih agak kurang enak ya kalau berbicara terlalu lama. Jadi atas nama tim editor di sini juga ada Mbak Dian, Mbak Ega, sama Mbak Gita dan Mbak Mut. Kami mengucapkan, saya hampir lupa nama asli Mbak Mut, Mbak Lumpuh biasanya, Mbak Mut ya bener ya? Betul. Iya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari teman-teman FLP Jepang yang telah melakukan penelitian kecil ya, lalu menuliskannya dalam bentuk tulisan-tulisan yang insya Allah berguna untuk generasi penerus kita. Karena tim editor juga ketika membaca kompilasi tulisan sebenarnya cukup terkejut ya, banyak sekali budaya-budaya yang tidak familiar gitu ya dengan kita yang sama-sama tumbuh di Nusantara. Jadi insya Allah bukunya akan sangat berguna. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Mbak Dian, Mbak Gita, Mbak Ega, Mbak Mut yang di tengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu ya untuk melakukan proses editing buku yang panjang, dan sedikit kadang-kadang kita juga mengalami kebingungan gitu. Jadi benar-benar sebuah proses yang luar biasa. Dan kami juga mendapatkan dukungan dari berbagai komunitas ya, termasuk di sini ada perwakilan dari komunitas Tehritat Opera, Mbak Nia, yang memiliki kepedulian atas pelestarian budaya Indonesia. Jadi singkat kata saya mengucapkan lagi-lagi banyak terima kasih kepada semuanya atas kontribusinya, dan juga saya mungkin mau mengucapkan spesial terima kasih yang khusus kepada Mbak Mut ya, ilustrator kita yang sangat berbakat, yang sudah sangat detail gitu ya menggambarkan berbagai ilustrasi yang menurut saya cukup membantu, terutama buat mungkin adik-adik yang masih bersekolah.
untuk membayangkan kekayaan budaya yang dituliskan di dalam buku ini. Mungkin aduh, mungkin demikian Mbak Dian. Aduh, mohon maaf jadi kurang kece launchingnya. Ya, turut berduka cita juga untuk Mbak Dian yang baru kehilangan hamster kesayangan. Ikut sedih. Ya, semoga launching buku ini bisa menghibur Mbak Dian sekeluarga. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya kan ketahuan kalau saya ini ya grogi karena hamster saya barusan meninggal. Iya, terima kasih juga Mbak Rila. Ini beliau untuk teman-teman yang ini ya mungkin belum kenal sama ini ya, belum kenal dengan Mbak Rila, izinkan saya memperkenalkan beliau ya. Beliau ini adalah Associate Professor di Waseda University di Tokyo. Beliau ini ya dosen apa ya heritage gitu ya Mbak ya, cultural gitu ya. Dosen planologi, apa teknik perencanaan kota, tapi nggak tahu kenapa kemana-mana. Aduh, saya sok tahu dong berarti. Atau mengarang indah ya. Baik, ternyata beliau adalah ini Associate Professor di Waseda University dan juga seorang penulis. Karya-karya beliau bisa ditemukan di Gramedia, Masya Allah sudah terbit banyak buku beliau gitu ya, meskipun dengan nama-nama yang berbeda karena Mbak Riela ini ya ada banyak sekali karyanya Insya Allah. Kemudian ini merupakan ide dari ini ya beliau mengajak kita semua di FLP Jepang mengajak kerjasama dengan anggota dengan ini ya dengan organisasi kepenulisan di Jepang untuk melakukan riset kecil-kecilan mengenai budaya Indonesia, terutama di bidang ini ya ada seni gitu ya atau bentuk warisan tak benda yang dituliskan dalam bentuk cerita ditujukan untuk anak-anak gitu ya. Mungkin ini akan menjadi langkah awal kita untuk proyek-proyek berikutnya untuk anak-anak insya Allah seperti itu ya. Terima kasih juga untuk The Heritage Opera Community dan teman-teman di ini ya penulis dan ini untuk penerbit juga, penerbit kita akan terbit di Pena Nusantara insya Allah. Juga teman-teman dari tim editor Kak Gita dan Kak Ega dan juga ilustrator buku ini Kak Mut. Insya Allah ini juga debut perdana beliau, Masya Allah. Jadi saya mohon teman-teman ini ini ya dukungan dan juga mohon kritik dan sarannya karena ini perdana buku kami yang bertemakan anak-anak gitu ya. Jadi akan sangat masih jauh dari sempurna gitu. Saya harap teman-teman bisa ini ya meskipun masih jauh dari sempurna, tetapi saya harap ini merupakan pengalaman berharga gitu. Ini akan menjadi sebuah persembahan kecil kami yang membuat kita semua itu bangga sebagai putra-putri Indonesia, insya Allah seperti itu. Baik, tanpa ini ya berlama-lama lagi, saya akan saya akan beralih ke acara berikutnya yaitu serah terima secara simbolis kepada kepada perwakilan komunitas baca di Indonesia yang juga ibunda dari Kak Vio. Kak Vio ini beliau juga penulis di FLP Jepang dan juga menulis dalam buku ini. Ibu Rini, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Ibu Rini sudah berkenan hadir di acara ini. Iya. Ibu Rini ini ya Ibu mamanya Kak Vio ya Ibu ya?
Mhm. Kak Vio di ini ya, Bu, di Semarang ya kalau tidak salah ya? Kemarin sudah kembali lagi ke Jepang lagi. Oh iya, Masih sebentar. oh iya, Iya, heeh, betul betul. heeh. Jadi, Kak Vio ini tinggalnya di Semarang dan beliau Iya, menulis tentang apa? Mbak Vio mana ya, Mbak Vio mana? Mbak Vio panggil. Kak Vio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, itu dia wabarakatuh. tuh. Aduh, kemana aja nih Kak Maaf Vio nggak tadi? on cam ya, nggak buka kamera. Baik baik. Ayo dong dikenalin mamanya dong. Silakan diambil alih Eh, ya Kak Vio ya. kena kenalan mama, kenalan sendiri. Iya, baik. Silakan Ibu Rini, waktu dan tempat saya persilahkan ya. terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bidang mengajarnya PAUD, ya, itu POSPAUD. Pengalaman saya itu sudah dari tahun 2012 sampai sekarang. Iya, saya senang sekali eh ya muda-muda yang punya bakat untuk menulis bisa sangat berguna sekali untuk anak-anak PAUD. Ya, saya senang sekali bisa ada peluncuran buku, ya. Eh, Lebih baik usul saya kalau masih ada, mungkin bisa cerita-cerita yang lain gitu ya, yang sangat kami butuhkan untuk anak-anak baca, anak-anak lihat gambar-gambar gitu ya. Sekarang memang pembelajaran kami lebih banyak ke buku, ya. Langsung kami anak-anak tuh senang membaca buku, meskipun mereka tuh hanya membaca gambar, itu sangat sangat menarik sekali untuk anak-anak belajar dengan menggunakan buku, gitu ya. Terima kasih sekali. Kami menanti bukunya untuk sampai ke POSPAUD kami, gitu ya. Apabila ada yang lain, kami menerima dari buku-buku panjenengan semua, mungkin dari Indonesia ya, itu sangat membantu kami. Ya. Alhamdulillah untuk POSPAUD kami itu muridnya jumlahnya 33. Kemarin kami sudah mengikuti akreditasi dengan nilai B. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Mungkin doanya dari kakak-kakak, dari anak saya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Hmm. Rini. Ini ya, Masya Allah perwakilan beliau ini kepala sekolah dari PAUD POSPAUD Putri Putri Anggur. Anggur, Ya, Telogosari, iya, Semarang. Ya, iya Masya betul. Allah. Teman-teman ada nggak yang dari Semarang atau dekat dengan Semarang? Yang teman-teman yang hadir di sini, ayo siapa tuh? Yang jangan-jangan pernah PAUD di sekolahnya Ibu Rini. Iya. Di Telogosari ya Ibu? Iya Saya itu betul. Ya. aslinya Rembang Ibu. Oh, Rembang. Eee, iya, Nggih, di nggih. ini ya Ibu Kita Kartini ya, teman-teman tahu Oh, ya Ibu Kita nggih, nggih. Kartini. Nah, sekarang itu Kartininya itu hijrah ke Jepang gitu saya maksudnya. Nah, Iya. jadi di sini itu Masya Allah, ini ya kita meskipun kita di Jepang, tapi, darah ini masih mengalir darah Indonesia. Jadi apa Iya, ya, terima kasih sekali. Nggih, iya, hebat luar tanah biasa. air. Betul, tanah air tetap Indonesia begitu ya, Betul. meskipun tumpah Iya. darah saya itu di Jepang. Begitu, terima kasih Ibu Rini perwakilan, PAUD Putri Anggur Telogosari Semarang yang insya Allah juga, Nggih. akan menerima buku, kami, sebagai ini ya Bu ya, mungkin simbolis kita ngasihin buku. Nah, terima kasih ya Ibu. Iya, iya, Jarak jauh ya kami Ibu. terima. Alhamdulillah, kami terima. Alhamdulillah, terima Nggih. kasih Ibu waktunya. Iya, Salam ya untuk, teman-teman, kok teman-teman ya, adik-adik PAUD iya, gitu. iya.
nanti bukunya mungkin dibacakan ya Ibu ya, mungkin Ya, karena betul, ini betul. Kami ah, bacakan. iya untuk dibacakan kalau adik-adik di PAUD, tapi insya Allah Iya, untuk betul. SD, untuk yang sudah bisa lancar membaca, bisa dibaca sendiri. Begitu ya Ibu, terima kasih. Terima kasih, J. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, waktunya kita ini ya tidak terasa. Masih ada banyak waktu. Mari kita ini ya open diskusi dan tanya jawab. Teman-teman di sini ada siapa saja? Mungkin Kak Hijrah, Kak Nurul, Ibu Rini juga, Kak Mut, Kak Lia, Kak Vio, Kak Mira, Kak Rila, Kak Ega, Kak Gita, Kak Navia, Kak Imar, Kak Juwita, Kak Eti, Kak Nia. Ini ya beliau dari The Heritage Opera Community, Masya Allah. Dan juga Teras Kusam, ini kemudian ada Kak Zera, Masya Allah. Teman-teman bisa tanya jawab dengan pengurus FLP Jepang, dengan Ibu Rini, dengan Kak Nia, mungkin ya silahkan. Saya akan coba bacakan ini ya komentar di ini di kolom chat mungkin. Dari Kak Nia, The Heritage Opera, terima kasih atas kolaborasinya. Kami dari The Heritage Opera mengucapkan selamat atas peluncuran buku Uniknya Budaya Negeriku. Masya Allah. Terima kasih Kak Nia. Semoga buku ini dapat menginspirasi dan menambah khasanah bacaan buku yang bagus tentang budaya untuk generasi muda di Indonesia. Terima kasih Kak Nia. Mungkin jika ingin ini ya raise hand, ingin bicara silahkan ya, saya buka aja gitu. Monggo teman-teman. Oh ini. Oh iya ini tuh, oh iya Kak Hijrah. Oh iya silahkan Kak Hijrah, silahkan. Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mengucapkan selamat dulu buat soft launching-nya. Yeay, akhirnya ya. Luar Bara-bara Kak. biasa. Luar biasa. Ya, ikut berduka cita juga atas matinya hosternya Mbak Dian. Ya, iya sebenarnya saya penasaran juga nih kalau dengar dari ceritanya Mbak Rila tadi ya. Banyak hal yang menarik dari budaya Indonesia yang beliau sendiri kaget-kaget pas bacanya. Jadi saya jadi penasaran nih isi bukunya apa, tapi bisa nggak spill sedikit aja tentang budaya apa sih nih yang ditulis sedikit aja mungkin cerita biar lebih tertarik apa sih yang unik. Mungkin ya nanti dengan sedikit informasi itu bisa pengen beli bukunya karena anak saya juga lagi tahap seneng baca buku. Jadi bisa jadi salah satu alternatif untuk bahan bacaannya dia di Jepang nanti. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hijrah. Ini saya jawab sekalian aja ya. Ini pertanyaan ditujukan ke siapa Kak? Buat Mbak Dian lah kayaknya. Oh, untuk Mbak saya Dian ya. yang Oh jawab. ya baiklah. Aduh nasib deh. Saya kapan istirahat ya. Baik, sebentar. Ini ya saya coba jawab. Jika ada yang ini ya perlu dikoreksi, mungkin teman-teman penulis dan teman-teman pengurus FLP di sini tolong bantuin ya. Jadi buku ini mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan bukunya karena saya lupa naruh di mana. Maaf ya. Jadi ini sebelumnya mungkin teman-teman yang baru gabung tadi Kak Hijrah menyebutkan hamster saya meninggal. Iya, hamster saya meninggal jadi gara-gara si hamster itu Jadi galau ya. saya berduka. Begitu ya. Jadi apa ya, kurang konsentrasi mungkin ya hari ini. Jadi begini teman-teman, buku ini awalnya itu idenya itu dari ini, ketika pandemi kan ya, banyak festival-festival yang ditiadakan gitu, atau kalau bukan ditiadakan ya dikurangi gitu ya, ini ya mungkin
dari yang nggak ada, dari yang ada misalnya ya arak-arakan gitu ya. Kalau di kampung saya asalnya dari Rembang, saya ceritakan tentang, ini, eee, festival Tong Tongklek. Tong Tongklek itu teman-teman kalau tahu di Rembang itu mungkin ada juga di daerah lain ya yang mirip gitu. Ketika pada bulan Ramadan itu ada, apa ya, kayak parade gitu ya. Teman-teman tahu nggak Tong Tongklek? Apa, kalau ada kentongan gitu ya. Nah, kalau zaman dulu, kentongan itu kan dipakai untuk komunikasi gitu ya. Misalnya, "Tong tong," sama "Tong tong 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 tong," kita beda ya artinya ya, artinya beda. Mungkin itu ada kodenya apa gitu, ada, mungkin kode ini maling atau ini, apa, tong tong berapa kali itu mungkin, gempa atau kebakaran begitu ya. Tapi dengan adanya teknologi seperti apa, HP gitu ya dan, apa ya, mungkin jam beker gitu ya, kita nggak perlu lagi, apa, kentongan tuh udah nggak dipakai lagi di desa gitu ya, di kota. Di desa mungkin saya kurang tahu ya, yang di desa banget mungkin ya, saya kurang paham, tapi udah jarang lah ya. Nah, di Rembang itu ada namanya Festival Tong Tongklek yang diadakan, pada bulan Ramadan menjelang, Lebaran. Jadi tuh ada, kita dari desa-desa gitu, lomba gitu kan. Nah, di buku ini, waduh saya spill banyak nggak ya? Di buku ini saya berusaha, ini ya menceritakan, eee budaya itu karena memang, pada tahun 2020 dan 2021 festival itu ditiadakan, pas tahun 2022 kemarin ya, alhamdulillah saya berhasil mudik gitu setelah 3,5 tahun. Akhirnya, saya udah kayak Bang Thoib aja gitu ya. Saya akhirnya mudik, ini ya, sebelum pandemi itu saya 2019. Kemudian 2010, 2020 dan 2021 saya nggak bisa mudik, saya bisa mudik dan saya, dikasih tahu teman saya, "Eh, udah ada lagi loh." Cuman, yang tadinya itu diarak-arak keliling kota, itu hanya satu spot aja gitu di dekat, pusat kabupaten. Nah, begitu sih. Jadi, buku ini tuh ditujukan untuk menceritakan kembali, festival-festival atau budaya-budaya warisan tak benda dari, negeri kita yang karena pandemi itu nggak ada gitu, ditiadakan, seperti itu. Gitu Kak, Kak Ijah spill-nya, Terima buku kasih. kita. Tentu saja nggak cuman dari, Rembang gitu ya, karena buku kita itu, ada, ini, terbagi menjadi, ini, seharusnya sih, seharusnya, ini tuh ada bagian Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Tetapi untuk, buku ini, kita baru mencakup Indonesia bagian barat dan juga, wilayah, tengah, begitu. Nah, jika memungkinkan nanti akan ada sequel-nya, ada buku lanjutan gitu ya, dengan, meminta teman-teman dari wilayah timur gitu ya yang apa, sebujur ya, sebujur dengan Jepang gitu yang jadi kita itu ibaratnya kita lagi di Papua bagian utara gitu. Maksudnya, kita urut gitu ya, maksudnya kita lurus dengan, Papua gitu. Nah kebetulan di buku ini, belum ada perwakilan dari Indonesia Timur, saya sebutkan dari Indonesia bagian barat, ada Aceh. Nah, ini ada Aceh juga nih Kak Ijrah. Kak Ijrah tahu nggak tentang semong? Tahu. Nah itu, ada cerita tentang semong, ditulis oleh Kak Amelia Muriza, ada nggak ya Kak Amelia? Eee, Oh, mungkin Dokter Amel ya? iya, heeh, Ya, iya teman betul. saya, Mbak. Wah itu teman ya? Wah Masya Allah tuh kan ya bertemu di sini ya nanti, beliau cerita tentang tradisi pencegahan bencana tsunami Nah, di Aceh, begitu Kak. Nah, kemudian ada juga dari Lampung, ditulis oleh Kak Rika, beliau, menceritakan tentang nyeruit, kalau saya tidak salah, ini ya, mengucapkan ya.
Jadi tentang tradisi Nyeruit Lampung. Kemudian ada Bunda Ami Mizuno dari Sumatera Barat. Beliau menceritakan mitologi ikan larangan dari Sumatera Barat. Kemudian dari Lampung Barat juga ada menceritakan tentang sakura dan topeng, ditulis oleh Bunda Kirara Rose. Kemudian dari Kak Imar, mana Kak Imar? Kak Imar ada harusnya. Oh itu tuh Kak Imar ada. Kak Imar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Imar nih, Kak Imar dari Sumatera Barat ya, Kak? Iya betul Mbak Dian. Cerita tentang apa nih, Kak? Di Ya bukunya. jadi kalau di buku ini kemarin saya menuliskan tentang Malamang. Baik, cerita tentang tradisi Malamang ya, Masya Allah. Terima kasih, Kak Imar. Mau cerita nggak bukunya? Cerita dikit dong. Kalau mau cerita silahkan ya, Kak Imar ya. Kemudian ada dari Jawa. Nah, udah dari Sumatera ya, dari Aceh sampai Lampung tadi ya. Aceh, Sumatera Barat, kemudian ke Lampung sudah, kita ke Jawa ya. Kita ke Jawa, kita ke ini Bunda Rina. Bunda Rina adalah ketua FLP Jepang 2020 sampai 2022. Beliau menuliskan tentang kesenian tradisional masyarakat Sunda, Sisingaan. Sisingaan, beliau dari Sunda ya. Kemudian ada dari Jawa Barat juga Kak Mira. Mana Kak Mira? Kak Mira juga hadir di sini. Kak Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Kak Mira, ini Kak Mira ini ya beliau juga anggota FLP Jepang. Saat ini sudah kembali ke ini ya Kak, pangkuan Bunda Pertiwi ya Kak ya. Udah alumni, Mbak. Alumni tapi sangat ini ya suportif banget Masya Allah. Beliau membantu kami ini ya apa ya mempublikasikan gitu Masya Allah, dan aktif juga di ini ya di sosial media gitu. Terima kasih ya Kak Mira. Kak Mira ini Sama. menuliskan tentang apa Kak? Pernikahan, ya. Pernikahan adat Sunda gitu ya Kak ya. Mungkin ya dari Jawa Barat. Kemudian dari Jawa Barat juga ada Teh Seli yang tadi membacakan tilawah gitu ya. Mana Teh Seli? Teh Seli silahkan. Kalau ada yang ingin disampaikan, Teteh. Assalamualaikum Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya cerita Mbak Dian sedikit. Iya dong, boleh, boleh. Iya, kalau saya tuh cerita tentang pesta rakyat yang sebenarnya memang sekarang udah hampir 10 tahun ya, udah nggak diadakan lagi itu di daerah Bogor dan sekitarnya gitu ya. Jadi dulu itu pesta rakyat yang mempersatukan berbagai desa yang kalau diadakan tuh Masya Allah luar biasa banget ya, ngadu karbit namanya, mungkin kalau orang Bogor dan sekitarnya tahu ya. Itu pesta rakyat yang luar biasa banget, yaitu apa namanya, kayak meriam gitu ya. Jadi meledakan meriam dan itu tuh melibatkan anak-anak juga, bukan dalam hal pas ininya ya, bukan pas meluncurkan meriamnya, enggak, tapi itu ada tradisi-tradisi daerah itu. Jadi tiap tiap apa desa-desa itu anak-anaknya tuh pasti memberikan apa namanya, pentas seni gitu ya, tergantung dari bisanya memakai pakaian-pakaian adat atau menyanyikan lagu-lagu daerah. Jadi pesta rakyat itu tuh jadi kayak adu untuk apa namanya Mbak Dian, selain untuk itu ya, bukan pertarungan ya lebih tepatnya, jadi antar desa siapa mana yang paling keras gitu ya suaranya, tetapi anak-anak juga memeriahkan gitu ya dengan melakukan pentas seni. Jadi itu merupakan pesta rakyat ya daerah sana yang memang sebenarnya sampai saat ini tidak dilaksanakan kembali karena kondisinya memang itu benar-benar besar-besaran sekali gitu ya kalau diadakan. Jadi butuh pengamanan dan segala macamnya. Tetapi itu menjadi sebuah kenangan para tetua-tetua dulu di daerah Bogor dan sekitarnya ya, ketika mereka menceritakan dari narasumber yang sudah saya wawancara, Masya Allah kalau diadakan lagi ini menjadi sebuah apa ya, anak-anak zaman sekarang sepertinya sudah mulai
sedikit ini ya melupakan apa namanya kesenian gitu. Nah itu salah satu pesta rakyat yang bisa membuat anak-anak jadi mengingat kembali dan juga apa ya lebih ngeh ya dengan tradisi-tradisi atau kesenian-kesenian dari daerah Jawa Barat khususnya yang ditampilkan. Seperti itu mungkin Mbak Dian ceritanya. Masya Allah, emang beda ya ini Mbak Sally, cara ngomongnya, cara ceritanya, Masya Allah beda banget sama saya. Ya Allah. Enggak, ya Allah. Makasih Mbak Dian atas kesempatannya. Terima Pokoknya kasih harus Mbak pada Sally. baca ya Mbak Dian ya. Iya, pokoknya ini ya, jadi hari ini alhamdulillah kita itu ini ya mendapat grant dari dari Waseda University dan mendapat 100 buku gratis. Tapi bukan untuk pribadi ya, mohon maaf gitu ya, tapi untuk komunitas baca atau perpustakaan yang teman-teman daftarkan nanti di link pemesanan buku insya Allah nanti setelah 100 buku PCS ini go out gitu ya, sudah habis gitu ya, kita akan coba mungkin sediakan limited edition gitu ya dari buku ini. Atau bisa juga ditemukan di e-book-nya mungkin ya untuk di Gramedia digital seperti biasa. Begitu ya mungkin ya Insya Allah. teman-teman. Insya Allah. Terima kasih Mbak Ya Sally udah sama-sama Mbak sharing. Dian. Kemudian ini ya, apalagi tadi ya sampai mana tadi? Iya saya lanjutkan lagi ya untuk ini yang kemudian ada dari kota Cirebon. Dari kota Cirebon itu ini ada Bunda Sri Lestari dengan nama pena Arvika Maida. Beliau menuliskan di balik topeng Cirebon. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu di Cirebon tuh ada apa ya? Mungkin tari topeng atau apa saya lupa juga. Itu bisa ada cerita di situ gitu ya. Kemudian tadi ada Ibu Rini dan juga Kak Vio itu menceritakan tentang mainan warak ngendok raksasa di Semarang. Saya orang Rembang dan mungkin sering sekali ke Semarang begitu ya. Mungkin dalam sebulan saya 2 atau 3 kali ke Semarang, tetapi saya nggak tahu itu ada festival warak ngendok gitu. Saya nggak tahu kecuali dari cerita ini begitu. Kemudian saya menceritakan festival Tong Tongklek Kota Rembang dengan judul cerita saya Bukan Sembarang Sabtu. Nah, jadi itu acaranya tuh di hari Sabtu. Nanti teman-teman ini ya mohon review gitu ya dan benar-benar ini sangat-sangat inilah apa ya mungkin masih jauh dari bagus gitu ya. Moga teman-teman bisa ini ya memberikan saran dan kritik untuk membangun kami gitu ya untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Kemudian saya lanjutkan lagi dari Pekalongan ada Kak Gita, Anggita Aninditya. Beliau menuliskan tentang lopis raksasa. Di Pekalongan itu ada ini membuat lopis yang gede banget gitu dan itu masuk rekor muri gitu ya kalau nggak salah. Kak Gita ada nggak di sini? Assalamualaikum Kak Gita. Kak Gita ada di sini nih. Assalamualaikum. Mungkin sedang ini ya away mungkin ya. Baik kita lanjutkan saja. Kemudian ada Kak Ega Dioni Putri, beliau juga tinggal di Tokyo loh Kak. Beliau ini asalnya dari Blora ya, mana ya Kak Ega? Kak Ega ada nggak ya? Kalau ada nggak Kak Ega ya? Kak Ega menceritakan tentang budaya sambatan. Sambatan ini membangun rumah, tapi yang bangun itu ini tetangga-tetangga gitu ya Kak, kalau nggak salah ya Kak Ega ya? Halo, Kak Assalamualaikum. Ega, waalaikumsalam. Mohon maaf, saya juga off kamera karena anak lagi sakit. Iya Kak Dian, gara-gara proyek ini juga saya jadi wawancara tetangga-tetangga saya. Yang biasanya dulu bantuin rumah di bantuin sambatan di kampung ya. Ya, jadi kita sendiri pun sebenarnya juga nggak terlalu familiar ya dengan budaya itu, cuma pernah dengar mungkin. Jadi penulis pun di sini belajar banyak sih menurut saya.
Oh, Masya Allah. Jadi rumahnya Kak Ega ini yang bangun orang kampung atau tukang ya, Kak? Keren juga. Kalau katanya, kata, keluarga sih, dulu masih ada memang, iya, rumah saya termasuk salah satunya yang dibantu. Jadi, bahkan sampai sekarang pun masih ada, maksudnya di sekitar rumah saya pun kalau ada tetangga yang punya rumah baru tuh, pasti kayak sebagian dari pembangunan itu tuh pasti kayak dikeroyokan sama tetangga gitu. Oh, Masya Allah. Saya juga baru tahu loh, Kak. Padahal Blora sama Rembang itu ini ya deket ya. Ya, Iya, tapi memang, ya. tergantung daerah sih. Maksudnya di daerah saya, di daerah yang sama pun di perkotaan udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Kak Ega sudah Iya, berbagi sama-sama. dengan kami. Kemudian ada cerita lagi ini yang ditulis oleh Kak Alia Saadah, beliau dari Lamongan, menuliskan tentang kuliner sego boranan. Pernah dengar nggak? Pernah makan nggak? Aduh, jadi lapar deh saya. Sego boranan, kayaknya sego itu nasi ya. Boranan itu apa saya kurang tahu juga. Kayaknya kayaknya enak deh ya Usimono gitu ya. Kayaknya nanti kita kalau ke Lamongan kita harus coba nih ya, nggak cuman apa soto Lamongan ya, ternyata ada sego boranan gitu. Kemudian ada Kak Mari, beliau dari Boyolali. Teman-teman yang dari Jawa Tengah mungkin kalau lewat jalan dari ini ya dari Semarang ke Jogja, karena saya ini ya alumni UGM gitu, aduh sebut merek lagi. Alumni ini ya di Jogja, jadi saya sering lewat Boyolali gitu ya. Dan itu tuh saya lihat tuh patung sapi atau apa ya slogan gitu ya, slogan dari kota Boyolali, ada yang ingat nggak teman-teman? Ayo yang dari Boyolali atau pernah tahu tentang Boyolali? Ada senyum, sapa, terus apa coba? Ada yang tahu nggak? 4S, ayo dong. 4S apa ya? Senyum, senyum, sapa, terus apa ya? Salam, Apa Mbak Sally? senyum, salam, sapa ya. Dikit lagi, kurang dikit lagi. Senyum, sapa, salam, dan terakhir? Sopan. Ayo Santun. loh. Siapa yo? Tebak-tebak yo. Sedekah, sedekah Mbak. Sedekah. Jangan Boleh lupa juga ya. sedekah. Sopan santun kali Mbak. Senyum, salam. Ada Jadinya lagunya itu. 5S dong Mbak, kalau sopan santun. Kalau saya taunya itu RSSS yang itu tuh, yang terkenal tuh. Rumah sangat sempit sehingga sangat sulit selonjor. Saya ingatnya itu tuh. Nah, jadi itu ada 4S ya, itu tradisi dari di Boyolali, saya sebutin ya. Apa? Senyum, sapa, salam, dan salim. Oh gitu ya. Jadi nanti salim ya, salim salim kali ya. Kayaknya habis dapat THR tuh salim salim gitu. Abaikan ya, saya bercanda saja. Kemudian itu menutup ini bagian Indonesia bagian barat, kemudian kita melanjutkan di bagian tengah Indonesia bagian tengah. Ada Kak Rila, Masya Allah Kak Rila tadi menulis tentang budaya Asta Kosala Kosali dari Bali. Teman-teman ada yang pernah ke Bali nggak? Atau jangan-jangan tinggal di Bali juga gitu? Balitar Mbak. Apa Kak Idra? Balitar. Oh Balitar, Masya Allah. Ada ya? Iya ya, boleh di Balitar juga boleh ya. Mungkin tapi ceritanya nanti beda mungkin ya. Nah ini dari Bali, dari mungkin di Jepang itu yang ditanyain lebih terkenal Bali daripada Indonesia gitu ya. Bali itu di Indonesia, saya bilang gitu. Masa sih gitu, teman-teman saya pernah nggak percaya gitu. Padahal Bali punya Indonesia, bukan Indonesia punya Bali. Bukan, Cikau. Bukan Indonesia itu, bukan Bali punyanya gimana ya, maaf ya. Maksud saya itu
Bali itu bagian dari Indonesia, bukan sebaliknya gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, Masya Allah, ditulis dengan cerita yang bagus dari sudut pandang pertama ya Kak Riela. Waktu itu saya baca ceritanya, Masya Allah, senang sekali. Kemudian ada dari Sulawesi. Nah, dari Bali kita jalan-jalan nih ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ibu kotanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Sulawesi Selatan. Makassar. Makassar, iya. Pintar sekali nih Kak Hijrahnya. Benar-benar hijrah dari mana-mana ya. Betul. Jadi ada Kak Diah. Kak Diah beliau menuliskan tradisi pindah rumah suku Bugis Sulawesi Selatan. Kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, dari Bugis tadi kita jalan-jalan lagi ke Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat ini ditulis oleh Kak Mut. Kak Mut, mana Kak Mut ya? Kak Mut. Betul, Kak Mut. Nah, Kak Mut ini itu ini deh sekaligus ilustrator gitu, ilustrator di buku ini. Sebelumnya Kak Mut juga memberikan ilustrasi grafis pada buku ini ya, Berdamai dengan Pandemi. Mohon maaf saya masih ada bukunya nih. Nah ini nih. Di dalam buku ini Berdamai dengan Pandemi, di dalamnya ada ilustrator itu yang yang buat itu Kak Mut gitu ya. Nah, di buku ini ya, buku terbaru kita uniknya budaya negeriku ini, cover pun juga dibikin oleh Kak Mut. Jadi omedeto ya Kak Mut. Kak Mut menuliskan tentang ini. Saya bacakan ya, kesenian Saeyang Patudu dari Majene, Sulawesi Barat. Mohon maaf saya kalau ada saya salah spelling ya. Kemudian yang terakhir dalam cerita ini, dalam buku ini adalah dari NTB, dari Nusa Tenggara Barat, ditulis oleh Kak Fatia Az-Zahra. Beliau menuliskan tentang Lebaran Topat di Lombok. Gitu Kak Hijrah dan teman-teman semua. Terima kasih ya. Mungkin pertanyaannya sudah menjawab ya Kak ya, semoga ya. Panjang sekali jawabannya. Silakan teman-teman yang lain mungkin. Kalau bisa jangan tanya ke saya ya. Sebutkan yang lain gitu ya. Terima kasih. Monggo silakan kalau ada yang mau resen. Sementara saya bacakan ini komentar dari kolom chat. Ini Kak Rila, terima kasih Mas Hijrah. Wah, alhamdulillah ada teman seperjuangan. Oh, teman seperjuangan apa ya tadi ya? Saya kok ketinggalan. Ini ya. Oh, dekat rumah, satu jurusan saya planologi. Waduh, Masya Allah. Ternyata ini ya satu jurusan gitu ya. Masya Allah. Ya, selamat datang ya Kak di sini ya. Kemudian saya kayaknya baca bukunya Mbak dengan Pak Dahlan. Waduh. Spill Mas, mana bukunya Mas? Mana bukti-buktinya kalau nggak ada foto mah nggak ada hoax. Gitu ya. Nanti mungkin kita bisa ya bedah bukunya ini ya Kak Rila gitu ya. Semoga beliau ada waktu gitu ya buat kita gitu ya. Kemudian Kak Ega, komentar dari Kak Ega. Kamu sudah pernah membuat ilustrasi untuk buku kita, Berdamai dengan Pandemi. Iya, betul. Ini dia bukunya. Ini Kak Ega loh yang editornya ya Kak ya. Arigato ya Kak Ega, salah satu tim editor kita. Mantap Kak Nia, terima kasih sudah ikut mengecek naskahnya. Alhamdulillah. Kemudian dari Kak Mut, saya bacakan lagi. Bawah topi Bapak. Dari kamu, terima kasih FPB Jepang sudah memberikan kesempatan untuk belajar. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dari ilustrasinya. Semoga bisa lebih baik lagi. Oh, kami dengan senang hati gitu. Alhamdulillah kita bersama-sama belajar di sini ya, Kak Mut. Gitu. Ada teman-teman yang mau bantu saya bacakan ini chat di sini atau mau ngomong langsung silahkan ya, teman-teman. Mungkin apalagi ya yang lain mungkin dari Kak Nia izin pamit ya, silakan Kak, terima kasih sudah bergabung.
Dari Kak Ega nih, "Mbak ini nggak ditunjukin dalamnya." Iya Mbak, saya juga udah pegang bukunya, tapi saya lupa taruh di mana, maaf ya. Punten. Ampun, saya jangan dihukum ya, jangan dibully ya. Gitu sih mungkin ya, Kak, ini dari Kak Eti, "Bisa jadi referensi bacaan buat anak-anak kelas Calistung saya." Oh iya, silakan Kak, semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian, eee Kemudian apalagi ya, mungkin Kak Ega, "Saya sebagai penulis asal Jawa Tengah dan editor buku ini hampir semuanya tidak saya tahu budayanya." Iya, betul. Kemudian, apalagi ya mungkin, ini nih Kak Zera. Nah, Kak Zera ini mau bertanya nih. "Kak Zera, saya tidak menerima pertanyaan melalui di direct message ya. Coba sekarang bersuara ya." Ini instruksi dari MC. Tolong hadir di sini Kak Zera. I ask you to unmute yourself. Kak Zera, assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Zera. Aduh, nggak ada yang ini ya, mungkin juga lagi away ya. Kak Zera ini juga anggota dari FLP Jepang ya, anggota baru. Dia nanyain aja, oke lah ya, saya berbaik hati gitu ya. Saya berbaik hati membacakan pesan dari ini dari Kak Zera. Wah, itu ada Pak Lurah datang. Pak Lurah, tolong bantu saya udah nodo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aduh Ya, ini jiwa mohon maaf penolong telat saya. ini baru pulang. Aduh iya ya, ditungguin dari tadi Kak Dedi. Tolong itu Kak. Apa? Aduh. Ambil alih Kak. Waduh. Iya ya, perkenalan dulu Kak Dedi mungkin ya. Iya. Oke, perkenalkan ya, saya. Mbak ya, boleh? Iya boleh boleh. Iya, oke. Itu kenapa ada buah-buah di belakang Kak? Oh, kemarin habis ini biasa pemasaran Panen. digital, jadi sekalian promosi. Oke. Silakan Kak Oke. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya anggota baru ya, Mbak ya. Saya domisilinya di Osaka. Sekarang aktivitasnya kerja aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cepet sekali Kak Dedi. Saya baru ambil nafas doang. Baik, ini ya saya bacakan dari Kak Zera. Kak Zera menanyakan, "Assalamualaikum Mbak Dian, bagaimana caranya mendapatkan 2 buku gratis? Hehehe. Saya ingin sekali buat tambah koleksi sudut bata di paut saya." Begitu, kurang lebih begitu pertanyaannya dari Mbak Zera. Maaf ya, suara saya tidak seperti Mbak Zera asli, tapi ya itulah usaha saya. Jadi teman-teman, kalau ingin mendapatkan buku gratis dari kami, buku Uniknya Budaya Negeriku ini, mohon maaf sekali ini bukan untuk pribadi gitu ya, tapi insya Allah bisa diberikan gratis ke ini komunitas baca ataupun perpustakaan sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa melakukan pendaftaran, pemesanan gitu ya di kolom bukan di kolom ya, di link yang ada di ini ya, di tadi di video launching tadi. Ada juga insya Allah akan saya infokan di grup, di WhatsApp grup. Nah, di situ karena ini ya, karena bukunya hanya berjumlah 100 PCS, jadi maksimal untuk satu sekolah atau komunitas baca maksimal dapat 2 buku gitu ya. Mungkin nanti jika melebihi ini pemesanan 100 buku ini, insya Allah nanti akan kita pertimbangkan lagi ini akan dapat berapa. Mungkin ada yang mengalah gitu ya 1 buku begitu ya. Mohon maaf teman-teman gitu ya. Teman-teman nanti ada link share untuk pemesanan buku ini. Tapi mohon maaf untuk ongkos kirim teman-teman mohon bantuannya untuk membayar sendiri ke petugasnya gitu ya. Terima kasih. Itu aja mungkin ya saya bisa jawab untuk pertanyaan dari Kak Zera.
Mungkin apalagi ya, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin ayo, jangan malu-malu, kalau enggak saya akhiri nih, sesi diskusi. Mungkin masih ada waktu 5 menit kali ya mungkin ya, saya, eee, bacakan mungkin atau ada yang mau resen mungkin? Kak oh ini Kak Zera, "Kak, HP saya nggak bisa on mikrofonnya." Aduh, sayang sekali ya, tadi suara saya kayak gitu Kak Zera, maaf ya. Kemudian Kak Eti, "Kalau saya bisa dapat gratis Mbak buat nambah koleksi buku baca anak calistung saya." Oh iya silakan Kak Eti, silahkan, menuliskan, pemesanan, di ini ya, di link yang ada di grup WhatsApp ya insya Allah nanti. Mungkin, itu saja mungkin dari saya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kesempatan terakhir. Kalau tidak ada mungkin, sedikit, ini ya, tambahan acara, yaitu, ini soalnya, saya mendapatkan banyak DM di Instagram dan, "Gimana sih Kak itu, kok ada pemenang challenge read aloud?" Gitu ya, terus, tentang gimana caranya ikutan. Nah, padahal acara itu sudah selesai gitu. Nah, jadi itu, acara, acara read aloud, sharing session itu hanya untuk, member gitu ya, sayang sekali, belum dibuka untuk publik. Jadi acara sharing session itu acara rutin, yang, khusus untuk, anggota aktif, Forum Lingkar Pena Jepang. Nah, tapi meskipun demikian, pada penasaran kan ya, gimana apa sih memang kayak apa sih, kayak apa sih, pemenang lombanya kok bisa menang? Mungkin, sedikit ya kita bisa tampilkan di sini. Mungkin, bisa nggak ya ini? Sebentar, saya share screen. Kelihatan kelihatan teman-teman ya, ini dari pemenang Read Aloud Challenge. Jadi pemenang Read Aloud Challenge ini ada 2, ini, saya bacakan ini dari, sebentar, ini dari Kak Imar ya, Kak Imar. Kak Imar, Kak 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 Mardiati. Kak Mardiati beliau, menuliskan seperti ini, "Selamat pagi sahabat literasi, baca buku apa hari ini? Melanjutkan kembali ulasan buku anak Jepang bertema perpustakaan. Buku ini berjudul Yume no Toshokan, perpustakaan impian yang dibuat oleh anak-anak. Seperti apa perpustakaan impian anak-anak dalam buku ini? Yuk simak dalam video berikut." Nah, kita coba ya, putar, videonya. Sebentar saya copy, kemudian zona kecil karena ini ya, baik. Halo, jumpa lagi di acara Baca Buku Bareng. Yeay, Nah, hari ini kita mau baca buku apa ya? yang seru dan menenangkan. Wah, tentu. Buku yang seru dan menyenangkan itu banyak. Yuk, kita baca satu yang pastinya seru sekali. Penasaran? Penasaran? Oke, lanjut. Kita baca yuk. Yume no Toshokan, yang artinya adalah perpustakaan impian. Buku ini berkisah tentang 3 orang anak SD yang memiliki keinginan untuk mewujudkan perpustakaan impian mereka. Suatu hari, Rina-chan, Makoto-kun, dan Yuichi-kun sedang duduk di bangku taman sekolah. Lalu Makoto-kun berkata, "Aku memiliki impian." "Apa impianmu?" tanya temannya. "Aku ingin membuat perpustakaan." "Perpustakaan apa?" tanya temannya lagi. "Perpustakaan yang dibuat oleh anak-anak dan untuk anak-anak." "Wow, sepertinya menarik. Aku juga ingin bersama membuatnya." "Aku ingin perpustakaannya nanti adalah seperti perpustakaan yang ada di Eropa, memiliki bangunan yang tua dan besar,
Di dalamnya luas dan banyak sekali buku. Di halamannya ada taman dengan bunga-bunga yang mekar sepanjang tahun dan ada kolam juga, kata Rina Chang menambahkan. Pembicaraan menarik seputar perpustakaan pun dimulai. Apalagi, kata temannya. Nanti pertama, perpustakaan anak-anak itu adalah pertama, siapapun, kapanpun boleh ke sana. Yang kedua, yang ingin tahu ataupun ingin bertanya dengan mudah bisa dilakukan di sana. Yang ketiga, ingin membaca buku apapun pasti ada di sana. Dan yang keempat, mendapatkan informasi apapun dengan mudah bisa di sana. Mereka pun mencatatkan planning atau rencana perpustakaan itu. Apalagi ya? Oh iya, anak-anak yang berkebutuhan khusus juga bisa membaca di sana. Terus, itu pasti menyenangkan. Nah, apalagi? Kemudian, ini perpustakaan anak-anak. Orang dewasa tidak boleh ikut, tidak boleh datang ke sana. Lalu, iya, di dalam ruangannya pasti banyak sekali tempat-tempat membaca buku. Kemudian, banyak sekali koleksi-koleksi buku. Lalu kemudian, di sana juga ada meja-meja tempat membaca buku itu dengan berbagai macam bentuk. Ada juga kursi rahasia, kursi tempat membaca sambil memikirkan hal-hal yang berbentuknya rahasia. Wow, makin menarik perpustakaannya. Apalagi? Nah, yang tak kalah menarik juga di halamannya nih. Kita akan membuat halamannya juga menjadi arena tempat membaca buku yang menarik. Ada tempat membaca buku sambil bermain ayunan, ada tempat membaca buku di atas pohon, ada tempat membaca buku di atas perahu. Wow, aku akan membaca buku lebih banyak lagi, kata temannya dengan sangat gembira. Lalu sore pun datang. Yuk, besok kita lanjutkan lagi pembicaraan ini. Mereka pun pulang ke rumah. Nah, pada hari Minggunya, Rina Chang, Makoto-kun, dan Yuichi-kun berkumpul di rumah Makoto-kun. Rina Chang membawa sebuah kertas yang besar yang isinya adalah gambar perpustakaan impian itu. Sebuah bangunan yang besar, halaman yang luas, dan memiliki kolam di depannya. Oh, tidak lupa ternyata ada restoran yang kecil di sampingnya. Terus, apalagi ya? Iya, di perpustakaan anak-anak nanti ada ruangan teater, pertunjukan berbagai macam kegiatan. Terus ada ruangan membaca nyaring. Ada setiap hari kita bisa mendengarkan, membaca nyaring bersama teman-teman. Oh iya, ada juga ruangan untuk berdiskusi tugas-tugas sekolah. Tapi jangan khawatir, ada juga ruangan yang memang khusus untuk orang yang atau anak-anak yang ingin membaca dengan tenang. Terus apa lagi? Oh iya, ada ruangan untuk mendengarkan audio yang bisa dipakai sepuasnya dan sesukanya. Makin seru nih perpustakaannya. Tidak lupa juga ada ruangan untuk pengamatan serangga. Untuk anak-anak yang memang suka sains atau ilmu pengetahuan alam, bisa mengamati serangga atau hewan-hewan yang kecil dari ruangan ini, seperti ruangan kaca. Terus ada juga ruangan seperti ruangan ini angkasa gitu ya, untuk anak-anak yang suka astronomi. Wow, makin keren, lengkap sekali. Aku juga ingin nanti ada ruangan khusus dengan yang bersambung dengan taman, yang di situ kita bisa membuat atau menggambar buku, membuat buku anak bergambar. Jadi sembari kita mengamati tanaman-tanaman ataupun pohon ataupun apa yang ada di halaman itu,
kita bisa menggambar sambil membuat buku anak bergambar. Wow, keren sekali ya. Terus kemudian nanti di halaman belakang itu akan dibuat seperti ditanami berbagai macam tanaman yang di situ nanti ditulis keterangan dan menerangkan itu jenis tanaman apa. Itu akan menyenangkan sekali jika bermain-main di sana. Nah, di akhir pembicaraan itu, mamanya Makotoko dan kakaknya pun ikut nimbrung gitu, ikut meyakinkan mereka bahwa proyek ini tuh keren loh gitu, kalian bisa bikin gitu, kalian bisa mewujudkannya bersama teman-teman kalian. Karena membaca buku itu sangat menyenangkan dan membuka banyak wawasan. Besoknya, anak-anak sangat bersemangat untuk memberikan atau mempresentasikan perpustakaan impian mereka ini kepada anak-anak, teman-temannya di taman. Wow, seru sekali ya perpustakaan impian ini. Baik, Masya Allah. Gimana? Seru kan? Bagus ya. Masih ada satu lagi nih pemenangnya. Sebentar ya, saya share screen lagi. Mana tadi? Oh, ini ya. Saya share screen yang pemenang berikutnya itu ini Kak ini siapa? Kak Lutfi namanya, Kak Lutfi. Assalamualaikum. Akhirnya selesai juga rekam suara untuk read aloud. Ini cerita yang saya coba buat sendiri, Masya Allah. Jadi ini cerita original Kak Lutfi ya, teman-teman nanti bisa sekaligus apa ya, pre-publish gitu ya, pre-publish ya Kak ya, insya Allah ya. Ini saya adaptasi dari pengalaman kejadian asli yang dialami putranya seorang teman di sini. Mohon maaf baru rekam bahasa Jepangnya, mungkin kapan-kapan kalau sedang rajin bisa saya tambahkan subtitle bahasa lain. Silahkan disimak teman-teman. Mohon doanya kapan-kapan jadi bisa jadi buku beneran. Nah, saya baca di kolom komentar mungkin ini ya, tadi ini ada bertanya-tanya tadi suara siapa sih kok kawaii gitu, itu suara Kak Imar gitu ya. Kata Kak Imar betul, itu di Indonesia kan kalau pakai Nihongo bahasa Jepang masih belepotan kata Kak Imar. Nah, di pemenang Read Aloud yang kedua itu ini adanya Kak Lutfi. Kita lihat ya sama-sama ya, Kak Lutfi ini ceritanya ini pakai Nihongo. Jadi bismillah kita coba ya. Kedengeran ya? 給食の時間がやってきました。おかずを配る人、牛乳を配る人、並んでいる人、みんな忙しい。愛ちゃんは白ご飯を配る担当です。はい、どうぞ。席に戻ったら、あれ？お弁当？そう、愛ちゃんは今日ご飯と牛乳だけもらって、他のおかずはお母さんの作ったものを食べます。愛ちゃんはムスリムなので食べてはいけないものがあります。唐揚げはハラールチキンの唐揚げ。野菜炒めにも豚肉じゃなくエビが入っています。お母さんの料理はいつもおいしい。でも唐揚げはもうパリパリじゃなくなりました。
友達の唐揚げを見たらちょっと羨ましいな。学校が終わり、お家が近いともちゃんと一緒に帰ります。ねえ、明日の給食のメニューはスパゲッティミートソースだよ。ともちゃんが話しかけました。ほんと、みんなが大好きなメニューだ。そうそう、愛ちゃんも同じお弁当を持ってくるの？もちろん。お家に着いて、アッサラムアライクム、ただいま、わアライクムッサラム、おかえりなさい。お母さんはいつもの笑顔で迎えてくれます。お弁当箱を出した愛ちゃんは少ししょんぼりしています。お弁当おいしかった？おいしかったよ。でも唐揚げがパリパリだったらよかったな。そうね。お母さん、どうして豚肉とか食べちゃダメなの？それはクルアンに書いてあって、アッラーがそうしてほしいからね。どうしてアッラーがそうしてほしいの？クルアンでは豚が汚いと書いてあるよ。じゃあみんな病気になるの？今の豚はどうなのかお母さんもよくわからない。でもアッラーがそうしてほしいからそうしないとね。どうして？食べ物はアッラーからのプレゼントでしょ。食べ物を食べる口もアッラーからのプレゼント。この体もアッラーからのプレゼント。ありがとうの気持ちを言うにはアッラーがしてほしいことをするんだよ。そっか、そうするといいことが来るもんね。愛ちゃんの笑顔がやっと戻ってきました。いつもお母さんが言うことは忘れていない。明日はスパゲッティミートソースなのかな？そうそう、お母さんも覚えているね。ごめん愛ちゃん、スパゲッティを買うの忘れちゃった。大丈夫、私に任せて。急げ急げ。お家に帰ってきたばっかりなのにスーパーにお出かけ。明日はもちっとなった唐揚げじゃなく、みんなと同じおいしそうなスパゲッティだもの。スーパーに着いてまっすぐスパゲッティのあるところへ。これだ。お金を払った後、まっすぐお家に戻りました。次の日の朝、あれ？スパゲッティだけ？ミートソースは？お弁当箱の中にはスパゲッティだけ入っています。あるよ。食べるときに混ぜてね。さすがお母さん。ミートソースは別の入れ物に入れています。今混ぜたら早く腐っちゃうから。学校ではいつもよりもみんなの笑顔が大きい。愛ちゃんたちは教室で給食をワクワクしながら待っています。愛ちゃんは自分のお弁当をテーブルの上に並べて食べる準備をしています。しかしこの日に限っては給食室で事故が起こったようです。配る担当のみんながやってきましたが、どうしたの？みんな不思議に思いました。そうしたら給食の先生が、今日はスパゲッティミートソースを食べる予定だったけど焼き魚に変更です。みんな楽しみにしていたのに本当にごめんなさい。クラスのみんなは代わりのおかずを食べるけれど、愛ちゃんだけいいな、いいな、いいな。まさか今日は羨ましいのはいつもと違って他のみんなでした。ビスミッラー、アッラーのお名前においてこの食事にご祝福をください。
Baik, alhamdulillah, kita ini ya sudah, gimana teman-teman sudah menyimak, 2 ini ya, pemenang lomba Read Aloud Challenge. Gimana, pada suka? Suka ya, moga-moga, teman-teman, ini jadi nggak penasaran lagi ya sekarang, soalnya banyak yang DM nih di Instagram, "Gimana sih ikutan?" Gitu ya. Semoga ini menjawab, penasaran teman-teman gitu tentang, apa aja sih, kegiatan, member FLP Jepang gitu. Itu ya, teman-teman, kalau ada yang ditanyakan lagi mungkin, bisa melalui, grup diskusi WhatsApp. Sayang sekali waktu kita terbatas di sini. Terima kasih teman-teman udah, bergabung, juga, ini ya kepada para penulis, kepada, ini Kak Rila, Ibu Rini, Masya Allah, dan, seluruh, teman-teman sahabat, teman-teman dan seluruh sahabat FLP Jepang dimanapun, berada. Kami, perwakilan, dari pengurus FLP Jepang mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khair, semoga, berkah, ini ya teman-teman ini menjadi, salah satu, apa ya, mempererat ukhuwah gitu ya, meskipun kita, berbeda, tempat gitu ya, terpisah oleh kan waktu dan, ruang dan waktu gitu, karena ruang di Jepang waktu di Jepang, eee, 2 jam lebih cepat gitu ya, seperti di Papua gitu ya, di Indonesia, lebih, lambat 2 jam gitu, tapi kita bisa bersatu di sini, berkumpul bersama di satu ruang, di, Forum Lingkar Pena Jepang dalam rangka, soft launching buku Uniknya Budaya Negeriku. Insya Allah, teman-teman, diskusinya tetap dibuka di, grup WhatsApp, bisa menyampaikan saran, kritik, dan juga, bisa pesan juga bukunya ya, di, bit.ly, pesan, UBN gitu ya, nanti ada saya bagi juga linknya di, grup gitu insya Allah ya. Mungkin itu dari saya, saya tutup, acara ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya saya, selaku, moderator di sini dan juga mewakili, pengurus FLP Jepang, saya, mohon maaf dan atas segala kekurangannya. Kalau ada salah dan tentunya banyak salah itu murni dari saya, teman-teman mohon dimaafkan, dan semoga bisa ke depannya kita akan, bertemu lagi ya, lebih sering bertemu lagi insya Allah. Begitu ya, kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau foto bersama, bisa on cam mungkin. Yuk kita sekali mungkin kalau mau. Yuk, yang dipimpin oleh, Pak Lurah mungkin ya, Pak Lurah gantian ya. Kamu yang bertugas ya. Oke, sekarang tugas bagian foto ya. Ya, siap, heeh. Iya, semuanya yang pengen diambil foto bisa on cam sekarang. Yuk, teman-teman yuk, ditunggu. Wah, Ibu Rini, terima kasih. Yang lain kayaknya pada ini ya, pada nggak ada ya. Mungkin lagi di jalan, mungkin sibuk mungkin ya. Mungkin kita berlima ini, nanti mungkin namanya aja yang masuk ya. Oke, Iya, siap. saya mulai ambil fotonya. 1, 2, 3. Satu kali lagi biar Abdul ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih Kak. Makasih. Makasih Kak Dedi yang udah jadi fotografer, virtual kita gitu. Terima kasih semuanya. Ini makasih ya, mohon Iya, maaf lahir semuanya batin. hebat-hebat. Maaf lahir batin Ibu, terima kasih. Saya Kemudian tutup ya. kita Pamit. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Ijrah partisipasinya. I'll see you. Kak Rila, makasih. Kak Vio, arigato, minasang.